Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, perkenalkan nama saya Audrey Habibah Listibiran dengan NIM 0503232110 dari kelas Perbankan Syariah 3F dengan Ibu dosen pengampu Ibu Rohimakumala ME. Di video ini saya akan memaparkan penjelasan tentang indikator makroekonomi. Teman-teman tahu tidak apa itu indikator makroekonomi? Kalau tidak tahu, mari kita simak ya. Jadi teman-teman, di dalam indikator makroekonomi yang akan saya paparkan itu terdapat pengertiannya, fungsi utama, serta macam-macam dari indikator makroekonomi. Jadi, ini maksud dengan indikator makroekonomi adalah indikator yang dilakukan dengan memperhatikan data tertentu mengenai kegiatan perekonomian, atau bisa diartikan juga statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi swasta. Selain itu, indikator makroekonomi juga dipublikasikan berdasarkan pengamatan terhadap industri, daerah, maupun sebuah negara. Nah, teman-teman tahu nggak fungsi dari indikator? Jadi, fungsi utama indikator makroekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini maupun memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Selain itu, untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makroekonomi ini dapat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pasar barang maupun jasa, pasar tenaga kerja, dan pasar bursa berjangka. Teman-teman pasti penasaran kan, apa macam-macam dari indikator makroekonomi? Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto adalah nilai tambah bruto negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Jadi secara teori komponennya, pengukuran PDB dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha atau industri pengolahan dan pendekatan pengeluaran atau pengeluaran konsumsi rumah tangga. Untuk rumus PDB bisa teman-teman lihat sekalian ya. Yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang diukur secara agregat. Agregat ini dimaksud adalah pengukuran menggunakan sampel terhadap harga barang dan jasa yang ditransaksikan dalam waktu serta wilayah tertentu. Untuk rumus inflasi bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Yang ketiga ada tingkat pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Atau bisa disebut juga penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jadi penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara, salah satunya itu adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Jadi ini sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia ya teman-teman. Ini untuk rumus tingkat pengangguran. Keempat, laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, atau bisa juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jadi teman-teman, laju pertumbuhan ekonomi ini dihitung berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan loh. Sama seperti yang lainnya, laju pertumbuhan ekonomi juga mempunyai rumusnya. 5. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan ukuran kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi ukuran ada tidaknya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat pada suatu negara. Juga dapat menjadi ukuran posisi suatu negara dibanding negara lainnya dalam hal tingkat kesejahteraan. Meskipun secara merata,
pendapatan per kapita masyarakat di suatu negara sama, namun penerimaan masing-masing warganya belum tentu tidak sama. Jadi teman-teman, pendapatan per kapita juga memiliki rumus, seperti yang saya paparkan pada video ini. Yang keenam, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Secara teoritisnya, perubahan tingkat suku bunga secara langsung merubah diskon rate dan mempengaruhi arus kas perusahaan saat ini maupun di masa depan. Tingkat suku bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Peningkatan tingkat suku bunga mungkin menyebabkan investor tertarik. Yang terakhir maupun yang ketujuh adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran didefinisikan sebagai suatu catatan resmi yang sistematis yang berisi hubungan ekonomi ataupun transaksi antara penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, karena neraca pembayaran suatu negara mencatat transaksi ekonomi internasional baik barang maupun jasa dan modal yang dilakukan oleh suatu penduduk dengan penduduk negara lainnya. Jadi, penyusunan neraca pembayaran dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan maksud dan mempunyai 2 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Lalu, yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Nah, jadi itu pemaparan tentang penjelasan dari indikator makroekonomi. Semoga teman-teman semua bisa paham ya. Terima kasih.